اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وسيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Terhormat Ketua Pengajian Majelis Taklim Darul Ma'arif NU Jambo beserta dengan jajaran dan perangkatnya, Bapak Ibu Wali Santri, anggota pengajian Majelis Taklim Darul Ma'arif NU Jambo yang kami muliakan. Hadir juga rekan kami sama-sama penyuluh di kantor urusan agama Kecamatan Curtela, Ayunda Siti Robi'ah, ya kami muliakan. Ya, hadir selaku wali santri ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin majelis yang kami muliakan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah siang hari ini kembali kita dapat bertatap muka di Masjid Jami Tanjung Beringin dalam rangka pengajian rutin bulanan di Pondok Pesantren Darul Ma'arif NU Jambo. Salawat dan salam mari kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kiranya selalu tercurahkan kelimpahan junjungan kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, mohon maaf seyogianya yang isi hari ini adalah Kiai Haji Dr. Nadri Yusro. Cuman karena beliau tadi, saya waktu Bapak Ibu tadi lah santai di rumah, beliau gak bisa hadir karena ada acara di kampus. Ya, sebenarnya saya sudah tebak itu sulit beliau itu meluangkan waktu, karena posisi beliau itu adalah wakil rektor Buya Hariswadita. Memang beliau mengamanahkan bahkan almarhumah istri beliau ketika masih ada dulu juga mengamanahkan yang sama. Mohon agar masjid Jami Tanjung Beringin ini supaya diisi dengan kajian-kajian keilmuan. Nah, sayangnya hari ini Dr. Haji Nadri Yusro nggak bisa hadir. Seharusnya ngaji kitab ala pondok. Tapi kalau saya ini karena saya ya jangan ngomong ustadznya bukan ustadz pondoknya kan. Jadi ya hari ini tidak ala pondok. Tapi insya Allah kita berbagi wawasan sesuai dengan tema yang kemarin diangkat. Kalau saya tidak salah itu temanya tentang pendidikan anak dalam Islam. Nah, itu kita tengok dulu waktu. Jadi nanti asar kita jam 15.59 kalau saya tidak salah. Sekarang 14.54, kurang lebih 35 menit ya dah, 35 menit atau 30 menit lah normal. Insyaallah kita isi dengan kajian ini. Bapak Ibu, pendidikan dalam Islam, tarbiyah istilah kita. Pertama kita tengok dulu ada ayat Al-Quran itu yang bicarakan tentang pendidikan anak dalam Islam. Kalau kita tengok misalnya di Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6. Kalau buka Android boleh ini. Surat At-Tahrim ayat 6. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu pertama perintah Allah. Waquduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Kata Allah Subhanahu wa taala di lanjutan surat ini, alaiha malaikatu ghilaz shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Di dalamnya ada penjaga para malaikat yang kasar, keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Surah At-Tahrim ayat 6. Jadi ada perintah dalam surat ini untuk menyelamatkan keluarga dari azab api neraka. Wahai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari azab api neraka. Ini perintah pertama Bapak Ibu di Quran surah At-Tahrim ayat 6. Lalu pentingnya sebuah pendidikan itu
Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, beliau menyampaikan, kullun mauludun yuladun alal fitrah. Kullun mauludun yuladun alal fitrah itu setiap bayi yang lahir tetap alal fitrah, atas fitrahnya. Nah, ada kata fitrah di situ. Nanti kita terjemahkan apa maksud Nabi fitrah di dalam hadis beliau ini. Kullun mauludun yuladun alal fitrah. Setiap bayi yang terlahir tetap atas fitrahnya. Fa'abawahu yunassirahu. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Nasrani, au yuhawidanihi, atau menjadikannya Yahudi, au yumajjisanihi, atau yang menjadikannya Majusi, orang-orang yang menyembah api. Jadi kata Rasulullah, setiap bayi itu tetap atas fitrahnya. Maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak ini Yahudi, Nasrani, atau penyembah api. Apa itu fitrah? Fitrah itu kata orang agak kata ahli tauhid adalah tauhid. Maksudnya kalau orang ahli tauhid itu Bapak Ibu, mereka menyebut fitrah itu tauhid. Maksudnya bayi yang baru lahir itu dia sudah bertauhid, dia sudah tahu Allah. Itu menurut orang tauhid. Tapi menurut ilmu pendidikan, fitrah itu sesuai dengan asal katanya. Fitrah itu sesuatu yang terbuka. Nah, sesuatu yang terbuka. Belah, maksudnya itu Bapak Ibu, belah. Sesuatu yang belah. Ini baru nyambung hadis. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi. Kedua orang tuanya lah menjadi Nasrani. Kedua orang tuanya yang menjadikan Majusi. Maksudnya apa nih Pak Ibu? Kalau fitrah itu kita terjemahkan suatu yang terbelah, suatu yang terbuka, maka yang terbuka itu memungkinkan untuk dimasuki. Itu apa yang belah, misalkan terbuka, dia memungkinkan dimasuki. Siapa yang masuki anak pertama? Orang tua. Maka dikatakan Nabi, maka kedua orang tua itulah nanti yang menjadikan mereka ini Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Kedua orang tuanya lah nanti yang paling berperan. Nah, Bapak Ibu, maka dalam Islam itu peran pertama pendidikan itu bukan guru. Justru peran pertama pendidikan itu pendidikan keluarga, orang tua. Dan hebatnya Bapak Ibu rahmati Allah, pendidikan dalam Islam itu bukan pas anak itu lahir baru mulai pendidikan, dah. Jauh sebelum itu. Bahkan anak dalam kandungan itulah mulai berlaku pendidikan. Ini ya mudah-mudahan mungkin walaupun tak punya anak lagi, tapi mudah-mudahan jadi pengetahuan ini kan. Ya usah orang ibu-ibu ini ngandung. Kalau orang barat itu begitu istrinya mengandung, di umur 4 bulan saat roh sudah ditiupkan itu di dalam janinnya itu, maka orang barat itu biasanya mulai menghidupkan lagu klasik. Jadi lagu klasik itu dihidupkan. Apa tujuan orang barat itu Pak Ibu? Supaya ini anak katanya cerdas. Jadi memancing kecerdasan anak dengan musik klasik. Nah gitu umat Islam kan tidak pakai musik klasik. Tapi ada tak anak itu saat di dalam kandungan itu dibacakan ayat Al-Quran? Nah, coba kita ingat-ingat. Coba Bu, dulu waktu ngandung dulu ada tak dibacakan ayat Al-Quran? Apa dibawa enjoy? Dibacakan ayat Al-Quran. Jadi mohon maaf Bu, kadang ada orang tuh, kalau orang-orang kita di kampung tuh kadang tak ngerti. Jadi bacakan istri
lagi hamil itu, kalau suami bacokan istri lagi hamil itu bagus. Nah cuma kadang-kadang tersinggung ibunya, ngapo katanya jangan kau yang mati katanya. Padahal itu bagus Pak. Saya sendiri ketika istri saya dulu mengandung, setiap subuh sudah bacakan ayat Al-Quran. Dipancing betul dibacakan ayat Al-Quran. Karena memang saat itu bayi kita ini mulai ada perkembangan walaupun tidak nampak dengan kita. Dan perkembangan pertama anak indera yang ada itu telinga. Telinga duluan. Maka dia walaupun belum kacak ngomong itu dia dengar. Sudah bisa merasakan dari suara-suara. Makanya itu di awal itu sering tak kita bacakan ayat Al-Quran. Ini pendidikan agama dan pendidikan anak dalam Islam. Ketika dia lahir, itulah kenapa disunahkan kita azankan. Diangkat orang itu diazankan telinga kanannya. Kalau perempuan dikomakan sebelah kirinya, diazankan dan dikomakan. Ini bayi yang baru lahir. Nah, kadang-kadang mohon maaf banyak orang tidak ngerti, jadi tidak dipakai ini. Padahal paling menentukan. Kenapa? Kalimat pertama yang didengar bayi lahir ke dunia ini adalah kalimat azan. Itu yang paling baik. Jadi dibaca. Bahkan kata Nabi itu, saat itu datanglah dua dakwah. Kalau kita azankan itu dakwahnya dari Allah. Lalu yang kedua dakwah setan. Setan pun akan membisikkan kepada bayi. Itu makanya nak diazankan di pertama itu, diazankan. Lalu yang kedua Bapak Ibu fasih lisannya itu. Nabi itu cucunya berakhir Bapak Ibu di tahnik. Tahu tahnik? Tahnik itu kalau orang Arab kurma itu dikunyah, lembut itu dimasukkan ke mulutnya bayi. Ditahnik namanya. Tapi kita di sini kan jarang bikin kurma. Makanya minimal cari kurma, oleskan ke tangan, diletakkan di langit-langitnya, di langit-langitnya itu. Biasanya curah sangatnya kuat. Begitu kena lidah bayi itu langsung menjulur. Itu untuk kefasihan bicaranya. Jadi pertama bergerak itu lidahnya. Masukkan di sini di langit-langitnya ini supaya dia fasih berbicara. Ini pendidikan awal Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, kalau kita tengok contoh bagaimana Nabi dididik Bapak Ibu. Nah, inilah hebatnya orang tua yang mondokkan anak. Jadi sebenarnya Bapak Ibu persis Nabi itu, tapi Nabi masih kecil, masih bayi. Jadi orang Arab itu kan punya kebiasaan orang Arab itu menitipkan bayi ke kampung-kampung. Dititipkan ke kampung, disusukan di kampung. Kalau tidak dititipkan kampung, biasanya orang-orang kampung nih tiba masa-masa kira-kira banyak bayi di kota, dia datang ke kota. Datanglah orang ini ke kota, cari bayi-bayi kalau ada yang tidak disusui di kampung, dibawa ke kampung, disusui. Nabi itu seperti itu. Apa tujuan orang Arab ketika itu? Dalam hal ini bunda Nabi itu menitipkan anaknya ke kampung-kampung tadi. Ternyata Bapak Ibu yang tadi lingkungan anak, karena itu sangat mempengaruhi. Lingkungan kampung itu Pak Ibu di zaman Nabi itu, kalau di Mekah itu orangnya suka Bapak Ibu rahmati Allah, kalau dalam catatan sejarah ahli berbicara. Di zaman Nabi itu banyak orang ahli bicara, tapi kasar-kasar. Nah kalau orang Taif tempat Nabi itu orangnya halus-halus, ngomong lembut. Maka dititip Nabi situ supaya terbentuk tutur bahasa yang halus. Hebatnya Nabi itu Bapak Ibu, dia orang Mekah, lahir di Mekah dengan orang yang gaya bahasanya bagus, dititipkan di kampung dengan gaya bahasa yang halus. Makanya bahasa Nabi itu luar biasa hebatnya, menciptakan lingkungan. Inilah yang kita lakukan ketika mondokkan anak.
Kenapa? Lingkungan itulah nanti yang berpengaruh. Kalau kita banyak ngomong agak keras di rumah, itu insya Allah ditipu sama anak. Ya Bu ya, ibu-ibu kadang-kadang tujuannya bagus nih ya, tujuannya bagus, tapi cara penyampaian tidak bagus. Wah, kenapa? Memang pandai itu ngajak makan, tapi caranya itu kan kurang adabnya. Nah, susunan bahasa itu nanti ternyata melekat, ditiru sama anak. Maka secara tidak langsung memang kita yang membentuk anak itu. Kita lah yang membentuk anak itu, cara ngomong anak, cara tingkah laku anak. Maka sebenarnya Pak itu, kalau memang kelakuan anak itu, maka sesungguhnya langsung kita introspeksi. Dia tidak jauh-jauh dengan pendidikan kita. Ini anaknya agak nakal. Barangkali dari kita dulu itu nggak poin. Nah ini Bapak Ibu rahmatullah. Maka ketika dia dipondokkan, diisolasikan di sini, bisa di pondok, bisa dalam ma'arif, itu pendidikannya bisa diciptakan, dikondisikan. Beda dengan kita di rumah, susah mengkondisikan rumah itu baik berahmat Allah. Kita tak niat, saya dengan aku, kita tak niat menciptakan keadaan iklim di rumah tangga itu supaya sesuai dengan pendidikan anak. Buatlah kita pengajian kecil-kecilan untuk keluarga kita, baru nak pengajian, ada tamu, macam-macam kegangguannya. Ada penyebabnya, sehingga pendidikan anak kita di rumah itu agak kurang, gitu kan. Nah, tapi kalau di pondok dia terprogram, mulai dari bangun tidurnya sampai tidur lagi, sampai bangun lagi, dikondisikan lagi. Ini di pondok. Maka selamatlah Bapak Ibu ketika orang tua sudah mendokkan anak. Inilah cara pendidikan yang paling ampuh untuk zaman ini. Kenapa kami katakan gitu Pak? Sekarang keadaan kita saat ini itu sudah sangat jauh dari nilai-nilai pendidikan, dan itu merusak pergaulan. Memanglah kalau anak-anak sekarang tino pakai jilbab, kalau memang tuh jarang anak-anak ini pakai jilbab. Tengok, beda dengan kita dulu, banyak yang tidak berjilbab dan berjilbab. Beda. Sekarang anak-anak banyak pakai jilbab, tapi tengok pergaulannya lebih tidak terkontrol. Betul Pak? Berjilbab dia, tapi pergaulannya lebih tidak terkontrol. Anak zaman dulu yang laki-laki galak nongkrong di pinggir jalan. Tengok, dulu galak nongkrong pinggir jalan. Zaman kita masih bujang, itu nongkrong pinggir jalan. Kini indah orang nongkrong pinggir jalan, tapi pergaulannya tambah rusak. Itu aneh. Tengoklah di rumah gitu, jarang anak-anak nongkrong di pinggir jalan itu jarang. Tapi apakah itu menjamin anak itu pergaulannya bagus? Ternyata tidak. Pergaulannya tambah parah, dan lebih parahnya lagi dia tidak peduli dengan orang lain. Tidak ada kepedulian itu dengan tetangga, tidak ada kepedulian dengan tanggung jawab dia sendiri sebagai pelajar, misalkan sebagai kakak, kalau dia itu beradu punya adik-adik, dan ada tanggung jawab itu sama sekali. Di mana dia nongkrong? Mungkin dia nongkrong di kamar, tapi kawannya ini HP. Hampir kalau kita biarkan Pak, kalau kita biarkan itu hampir 80%, 70% kehidupan anak kita itu di sini. Coba tengok. Paling-paling sekolah itulah, kalau sekolah yang boleh tidak bawa HP. Kalau sekolah boleh bawa HP, di bawahnya juga. Dan di sini ini nih, walaupun kecil, dunia di dalam kantong. Apa yang tidak ada di sini? Ada kan? Yang baik ada, yang buruk ada. Ya kan? Teknologi ada, yang bukan teknologi banyak pula. Ilmu banyak, tapi yang merusak akhlak banyak juga. Nah sayangnya anak-anak kita itu belum ada penyaringnya.
sehingga yang terbuka dengan dia, yang dia buka yang tidak benar. Dan algoritmanya Bapak Ibu, begitu kita buka yang tidak benar sekali, maka berikutnya itu sering muncul sendiri. Itu algoritmanya. HP kita nih Pak, kita misalkan terbuka, tidak sengaja buka, terbuka sekali, cepat-cepat keluarkan. Kalau tidak terbaca algoritmanya dengan apa Facebook, apa itu YouTube, apa itu namanya Instagram, itu akan berulang kali muncul lagi itu terus sampai itu. Ketika algoritmanya terbaca, sehingga anak kita itu Pak rusak ininya, otaknya, kecanduan dengan ini. Yang mungkin selama ini mungkin ngomongnya bagus dengan orang tua, mulai agak kasar. Kenapa? Belajar di sini. Tuh saya punya anak kelas 5 SD. Kadang-kadang ngomong kasarnya. Dari mana dia dapat? Rupanya mabar itu main bareng online. Orangnya dari mana, entahlah tua, entah pokoknya siapa tidak tahu di dalam ini. Sama-sama dia itu ributnya luar biasa. Sehingga anak zaman sekarang Pak Ibu, walaupun dia dalam rumah, dia sendiri bisa rusak karena pengaruh ini luar biasa. Dan kadang-kadang itu fasilitasi pula. Daripada beli kuota terus pasal wifi, ya kan? Lebih murah wifi itu manjo kan? Pasal wifi, senang anak gitu. Selama ini terbatas dengan kuota, dikasih wifi, tambah jadi. Akhirnya ternyata itu mempengaruhi otak dia. 8 tahun Bapak Ibu, otak yang masih muda ini tadi terbentuk mikirkan ini terus, akhirnya dia tak bisa dari itu. Coba tengok sekarang Bapak Ibu, anak kita itu jujur kayak kalau dia mampu mainan pasti sudah saya tebak. Makanya kita larangnya. Nah begitu memondokkan anak, maka hal pertama yang dirasakan santri itu adalah putus dengan ini. Banyak keluhan kemarin awal-awal itu, banyak keluhan. Kenapa ini? Tidak bisa. Itu pun kami sering ngetes. Kan di sini ada Chromebook tuh. Jadi Chromebook itu komputer yang memang untuk aplikasi internet. Dia tidak punya Microsoft Word, tidak punya, pokoknya tidak punya selain internet. Nah, jadi di dalam itu internet juga. Kita nak ngetesnya anak tak berubah apa belum. Kalau tidak diawasi dibuka dong Facebook. Itu di sini nih. Kita kasih coba, kita tes. Tidak diawasi dibuka dong Facebook. Dibuka apa yang dia punya dalam itu. Mereka punya akun masing-masing. Oh, berarti belum kawan kan? Nah, makanya Chromebook sekarang kalau tidak didampingi dengan guru, tidak boleh santri buka, karena pasti. Nah, inilah sekarang luar biasa dampak HP ini Bapak Ibu ya terhadap pendidikan, luar biasa. Kita ingin melarang betul, ini zaman dia. Kalau kita larang, anak kita tinggal. Kalau kita biarkan, anak kita bisa lepas kendali. Nah maka jalan satu-satunya bagi rahmat Allah, salah satunya itu memondokkan anak. Dipondokkan anak. Yang kita tidak payah ngasih contoh, tidak payah lagi ikut ngasih contoh ngomong lemah-lemah dah. Pokoknya tulah di sini kalau tidak payah lagi ikut ngasih ilmunya apa, tak usah lagi. Karena sudah di sini kan. Nah cuman ada Bapak Ibu terkait juga dengan materi hari ini. Bagaimana cara kita menjadi wali santri ketika anak kita mondok. Ini nanti libur anak balik ke rumah. Balik ke rumah itulah masa kritis. Kami pengalaman. Begitu anak mondok itu 2 bulan ujian. Lewat nih 2 bulan, selamatnya enggak. Betah ya, pasti betah. Tapi begitu liburan, balik ke rumah, balik lagi ke sini, berubah lagi. Ada yang bahkan tidak betah, gara-gara lah balik tadi.
tahun mondok itu sekarang kelas 9 atau kelas 12 itu lagi 3 tahun mondok. Balik dia dari liburan, saya tuh masih sering marah. Yo, baru balik awal lagi. Ah, ini bahaya ini kata saya kan. Kenapa? Mungkin orang di rumahnya melakukan pengawasan. Di rumah ada orang tua begitu kata, saya ngomong sama pembina, santri mau libur, silakan kasih tugas untuk tugas di rumah. Masuk katanya santri libur dikasih tugas, seharusnya santri dari pondok bawa oleh-oleh di masyarakat. Anak sekarang belum bisa model itu. Kalau dulu orang balik dari pondok, libur langsung nampak nih, dia bisa ini, dia bisa itu. Itu dulu anak ini jangan dulu berharap model itu. Selamat dulu pergaulannya lah syukur gitu. Sedangkan ini saja, saya jujur baik Bapak Ibu. Sedangkan ini saja di antara para santri itu masih ada Bapak Ibu rahmati Allah yang malam-malam itu keliaran. Nih balik dari pengajian di masjid, keluyuran ya, lah pencarian pembina kemana. Nah maka saya sampaikan dengan Bapak Ibu sebagai orang tua yang peduli dengan pendidikan agama, kalau anak balik liburan itu pantau kegiatan anak. Apa yang nak dipantau? Pertama sholatnya, dia lah biasa di sini. Sholat itu lah biasa. Tinggal mantau nyobain. Jangankan santri, aku nih baik, aku nih ustaz. Ceramah lah dari tahun 2007 aku lah mulai ceramah, 2009 lah mulai ceramah. Kalau aku balik ke rumah mak aku agak kalah ya. Balik aku ke rumah mak, ini kan tuh nih, anak kan 3 kan. Balik ke rumah mak masih agak kalah. Kadang-kadang mak ingatkan, nah itu Pak Ustaz, kamu belum siap, baru siap. Itu satu. Apa lagi anak itu balik ke rumah orang tua. Saya baca, aku model itu. Ternyata ulama-ulama dulu juga model itu. Saya baca Buya Hamka misalnya. Kata Buya Hamka, ketika aku pulang ke rumah orang tuaku, aku nunggu di JP sama bapakku. Bangun subuh. Kurang apa? Jadi ada sedikit kemanjaan. Kita makanya Pak, kalau anak balik itu perhatikan yang pertama jadwal sholatnya. Tengok tuh. Kalau lah mulai sholat, tegur anak kita. Ayo nak, siapkanlah sholat. Insya Allah Pak, kalau jalan kita ingatkan, ya sebenarnya lah biasa. Tinggal jangan kita kendorkan lagi di rumah. Yang kedua Bapak Ibu, jadwal pertama jadwal sholatnya. Yang kedua kegiatan-kegiatan. Kalau di pondok kan banyak kegiatan nih. Pagi mulai dari kebersihan, tampil, sudah tampil itu siapa namanya pelajaran formal, sudah itu baru nanti balik istirahat sebentar, mungkin dia cuci, sudah itu sampai diniat pengajian sampai malam. Itu jadwalnya rutin. Tapi begitu liburan kan hilang lagi jadwal ini. Maka kalau anak balik, ingatkan minimal dia membaca hafalannya. Ingatkan. Ada takbir kan, program takbir. Kalau yang ta'asus dia lebih biasa. Mungkin yang reguler ini kan, yang reguler tidak sama dengan yang ta'asus. Kalau yang ta'asus itu Pak, dia tidurnya dipisah tempat lain. Kalau mereka tidak boleh ikut yang lain kecuali ngapal Al-Quran. Itulah yang ta'asus. Tapi yang reguler yang pada umumnya ya yang dia bercampur di apa namanya di asrama ini, nah itu perlu kita ingatkan. Minimal sore itu ayo ngapal Al-Quran, ingatkan. Jangan sampai anak itu tidak ngapal Al-Quran. Itu. Yang berikutnya bagi rahmat Allah, selain mengingatkan hafalan-hafalan kegiatannya,
hati-hati juga Bapak Ibu rahmati Allah. Tengok dengan siapa dia gaul. Bukan suruh milih-milih kawan, bukan. Jadi kalau ada kawannya Bapak Ibu, kawan sebayanya itu yang kira-kira agak nyeleneh, ya bukan diusir, bukan, tapi disuruh di rumah kita jangan suruh. Itu aja. Saya tuh Pak, di rumah tuh kan anak saya kelas 5, kawannya tuh banyak lebih besar dari dia. Jadi kalau dia main itu anakku tuh sebenarnya umurnya paling kecil, dasar memang badannya agak besar. Itu aja. Jadi cara saya menolaknya Pak Ibu, saya silakan main di rumah saya, tapi tidak boleh kemana-mana, di rumah itu lah. Kalau dia kemana-mana nanti agak lain, tapi kalau di rumah kita bisa kontrolnya, gitu kan? Dia senang pula. Kenapa? Kayaknya kalau kita buat seperti itu, kita fasilitasi dia main kan. Nah, dia senang, kita pun aman, karena kita bisa ngawasi. Bahkan saya tuh ada rumah bedengan sebelah, sepeta. Tidak saya suruh sewakan dengan orang tua saya, tidak usah disewakan. Itu tempat anak-anak main ada di situ anak-anak. Kadang-kadang dia sampai 5 orang, 6 orang di situ main. Tidak apa-apa. Yang penting jangan keluar. Kalau keluar ada macam-macam dia. Nah, artinya Bapak Ibu, pergaulan anak itu kontrolnya seperti itu. Kalau kita musir kawannya, kita dimusuhi. Saya anak kita akan memusuhi kita. Yang si anak tadi rusak pikirannya dengan kita, pasti dendam, sakit. Tapi kalau kita suruh mainlah, tapi tidak boleh keluar, biasanya dia bagus. Dia senang dulu kita layani, dan insya Allah kawannya ini tadi biasanya ngikut pulau, ngikut padek pulau kalau dia kurang padek. Nah itu kontrol pergaulan anak kita. Ini cara kita mendidik anak Bapak Ibu. Terakhir Bapak Ibu, yang paling penting juga Bapak Ibu rahmati Allah, ketika ini anak dipondokkan, kirim doa. Tiap hari ada kirim doa ke anak. Jangan tidak, ya. Tapi banyak orang-orang berilmu itu biasanya doa dari orang tua. Nah, itu. Ketika Imam Syafi'i itu nuntut ilmu di Mekah, umurnya masih 9 tahun, Pak. Digendong oleh ibunya itu dari Palestina. Waktu itu Imam Syafi'i masih tinggal di Palestina. Digendong, ditinggalkan di situ dengan ibunya di Mekah itu. Umur 9 tahun, baru orang tuanya balik. Tiap hari didoakan anak. Apa yang terjadi? Imam Syafi'i itu menjadi imam mazhab 4 mazhab yang paling besar. Salah satunya mazhab Imam Syafi'i yang paling banyak orang ikuti bahkan di Indonesia. Beliau mengarang kitab yang beliau karang itu namanya Al-Um. Apa Al-Um itu? Ibu. Teringat dia dengan ibunya, dinamakan kitabnya Ibu. Doa orang tua, jangan bosan berdoa. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu bosan berdoa, itu tanda anak akan celaka. Tapi kalau tidak bosan, insya Allah dikabulkan Allah. Soal lambat dengan cepat itu lagi. Saya Bapak Ibu banyak nengok orang yang rajin doakan anaknya. Rata-rata orang tua yang rindu dengan anaknya, dengan doa-doanya, anak-anaknya itu Bapak Ibu rahmat Allah lebih cepat sukses. Dan kalau masih ada kegundahan anak pondok, cepat-cepat hilangkan. Karena itu ngaruh di sini. Bapak Ibu mungkin tidak percaya, Bapak Ibu gundah di sini, anaknya di sini itu seakan-akan kita ada hubungannya, terhubung langsung nampaknya. Iya, itu herannya Bapak Ibu rahmatullah. Saya di pondok inilah baru saya tahu, itu hubungan orang tua dengan anak. Ada anak yang sering bayar. Rupanya salah satunya belum ikhlas. Orang tuanya belum, masih bertanya-tanya di rumah. Jangan anak, jangan orang. Itu nanti berpengaruh besar bagi anak itu. Makanya saat itu terus seperti itu, doakan saja. Ya Allah, lindungi anakku, berikan kesehatan. Macam-macam doa kita. Tengok Nabi Ibrahim itu paling banyak yang ngajari doa untuk anak itu Nabi Ibrahim. Salam bihamdi minasolihin.
Itu doa Nabi Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Itu doa Nabi Ibrahim. Bahkan dia minta sukseskan keturunan-keturunannya, itu doa Nabi Ibrahim. Sehingga sampailah dengan Nabi Muhammad itu jalur keturunan itu dari Nabi Ibrahim. Paling banyak nabi yang nanti melahirkan nabi-nabi itu Nabi Ibrahim. Doakan. Gak usah nunggu ustaz-ustaz berdoa. Kalau ustaz Bapak Ibu, ya doa ustaz dengan murid itu makbul juga, tapi tidak semakbul doa orang tua dengan anak. Maka orang tua dengan anak itulah yang mendoakan. Saya sampai hari ini, kalau apa keinginan saya, ada tujuan hajat saya telepon orang tua saya kalau saya sempat balik, ma minta doa. Biasanya Bapak Ibu rahmati Allah, begitu dapat doa itu ada jalan Allah memuluskan apa hajat-hajat kita itu. Begitu juga anak kita di pondok, kalau banyak kita doakan, maka insya Allah dia akan cepat nanti Bapak Ibu berkembang ilmunya di sini. Jadi Bapak Ibu, itu pengajian kita hari ini tentang pendidikan anak dalam Islam. Kami simpulkan ulang. Jadi yang paling berpengaruh pendidikan anak itu adalah orang tua. Karena orang tua itu lingkungan pendidikan pertama. Maka kalau orang tua yang mondokkan anak, pertama Bapak Ibu cepat-cepat kalau anak pulang nanti ingatkan jadwal sholatnya. Betul. Sudah jadwal sholatnya, jadwal kegiatannya, takbirnya. Jaga pergaulan anak kita. Yang terakhir, tetap doakan anak kita. Bapak Ibu, barangkali demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua yang hadir pada hari ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf pada Allah walaupun kami akhiri. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.